saya akan mewawancarai guru mata pelajaran bahasa Inggris sekaligus sebagai guru kamu. Dengan Ibu Revi Putri SPD. Pertama saya akan bertanya tentang bagaimana perbedaan dan kendala dalam kegiatan belajar mengajar secara luring dan daring yang dilakukan pada saat pandemi COVID-19. Kalau selama daring, kendalanya banyak ya, dari sinyal, terus juga anak-anak kadang-kadang alasannya kuota atau HP-nya dipakai sama orang tua gitu sih. Dan kalau misalnya untuk kendala yang lain, lebih ke kayak kita susah buat mantau anak-anak gitu. Karena kan kadang-kadang anak-anak susah dibilangin ya. Kadang-kadang kamera dimatiin, pas kita panggil-panggil gak nyaut, tahu-tahunya tidur. Biasanya sih kendalanya dibanyakan di situ. Selanjutnya, bagaimana cara atau proses penilaian yang dilakukan dalam pembelajaran selama luring dan daring? Kalau penilaian sama aja sih ya, sama-sama kayak ngumpulin tugas. Biasanya kita kebanyakan video sih. Terus juga kan kita kalau misalnya mau ngasih tugas juga lewat aplikasi Edmodo. Jadi nanti kita kasih tugas, anak-anak nulis atau enggak difoto tulisannya, terus kirim ke Edmodo atau ke WhatsApp. Itu sih kalau misalnya luring kan kayak biasa kita anak-anak ngumpulin buku. Bedanya gitu aja. Selanjutnya, bagaimana cara Ibu memotivasi siswa selama pembelajaran luring atau daring? Sebisa mungkin sih kita pengen anak-anak tuh, kalau misalnya daring ya, kalau daring tuh sebisa mungkin pagi-pagi itu kita ada tadarus dulu supaya kita tahu nih anak-anak udah pada bangun nih. Terus suruh anak-anak buat liatin ke kameranya dinyalain, jadi kita tahu mereka tuh ada gitu di situ dan fokus ke pelajaran kita. Baik, sekian wawancara saya dengan Ibu Revi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya berkesempatan untuk mewawancarai kepala sekolah SMP Arafah Bekasi, yaitu Ibu Misyayu Putri Nabila SPD. Langsung saja ya Bu, dengan wawancaranya. Yang pertama, bagaimana karakteristik umum peserta didik? Kalau di sini karena sekarang dua angkatan itu yang kelas 7 dan kelas 8 itu kan mereka banyaknya daring ya. Jadi untuk karakter sendiri belum terlihat banget gitu karakternya seperti apa. Tapi kalau secara keseluruhan sih yang namanya untuk yang kelas 7, kelas 8, kelas 9 ini sih mereka masih peralihan dari SD ya kan. Jadi biasanya kalau di SMP itu kan mereka itu memang ibaratnya tuh sedang labil-labilnya ya. Jadi karakternya itu yaitu tantangannya kalau di SMP itu karakter anak itu suka nggak ketebak. Jadi kadang-kadang lagi yang happy, yang ceria-ceria banget, tapi kadang-kadang kalau misalnya lagi nggak mood ya dia unmood banget gitu. Jadi paling karakternya itu masih bisa dibilang ambigu lah, labil anak-anaknya biasanya. Baik, selanjutnya itu bagaimana struktur organisasi dan tata kerja di sekolah? Oke, kalau untuk struktur organisasi di SMP ini, saya sebagai kepala sekolah, ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah juga dibagi ke dalam 4 bidang. Yang pertama itu bidang kurikulum, terus ada kesiswaan, ada sarana dan prasarana, sama humas. Nah itu mereka nanti kayak misalnya kalau wakil kepala sekolah bidang kesiswaan nanti di bawahnya ada pembina OSIS gitu. Nah terus di sini juga kita ada koordinator untuk prestasi akademik dan non akademik untuk siswa-siswi di sini. Terus nanti ada juga TU sama bendahara, itu untuk strukturnya. Kalau untuk tata kerja selama pandemi ini, guru SMP Arafah itu serta staf yang ada ini kita masuknya setiap hari Senin sampai Jumat. Jadi cukup bukan hanya anak aja yang di rumah dan di sekolah, tapi kalau di guru ini kita harus 5 hari masuk sini. Itu sih paling dari jam 2:30 sampai jam 2:30 sore. Apa saja peraturan dan tata tertib sekolah? Kalau untuk peraturan dan tata tertib sebenarnya banyak ya, tapi kalau untuk siswa sendiri ini kan masih baru banget tatap muka. Yang paling kita
yang paling kita serukan ke anak-anak itu adalah yang pertama untuk kedatangan, jam datang itu pasti harus datang tepat waktu. Kita di sini anak-anak masuknya jam 8. Terus ya itu harus mengikuti protokol kalau di sekolah sekarang, jadi datang itu harus cuci tangan. Terus juga di sini untuk tangga naik ke atas dan tangga turun itu kita bedain, jadi anak-anak itu harus ikut naik itu lewat tangga yang sebelah mana, turun itu harus tangga yang sebelah mana. Terus untuk di kelas juga kita udah bagi, jadi satu kelas itu hanya ada 10-15 anak, dan itu udah dijarak bangkunya, dan anak-anak itu nggak boleh ngumpul kayak berkerumun. Terus kayak lagi istirahat pun harus makan bekal yang udah dibawa sendiri. Terus sama kalau di sini di Arafah itu kita nggak ngasih anak itu megang handphone saat jam belajar. Jadi biasanya di jam 8 kurang 10 nanti anak-anak itu di masing-masing kelas itu ada perwakilan siswa yang ke kantor untuk ambil box handphone. Nanti dikumpulin, ditaruh di locker di ruang kepala sekolah, terus nanti pas pulang baru dikasih lagi. Mungkin itu sih yang sekarang peraturannya. Apa saja kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah? Ya biasanya kalau sebelum pandemi ya kita biasanya hari Senin itu ada upacara bendera. Nah biasanya habis upacara itu ada kegiatan militer. Jadi di SMP Arafah ini ada kegiatan militer itu di hari Senin setelah upacara, itu kelas 7, kelas 8, kelas 9. Terus biasanya kalau setiap hari itu ya ada kegiatan pagi lah, kayak misalnya ada senam, ada tilawah, ada duha bareng gitu. Yang paling itu. Apa saja kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Oke, kalau yang rutin itu selama pandemi ini kita ada yang tadi ya kayak tilawah bareng-bareng daring, terus ada senam virtual bareng-bareng juga. Terus ada juga kalau ekstrakurikuler di sini yang baru diaktifkan itu hanya English Club sama Taekwondo, karena kan yang lain masih pandemi gini jadi belum semuanya diaktifin. Jadi baru Taekwondo sama English Club sama OSIS. Bagaimana cara ibu mempraktikkan pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah? Ya tentunya untuk memunculkan tindakan positif tadi ya, itu harus ada yang namanya pengulangan pembiasaan, karena biasanya anak-anak itu mereka bisa karena kan biasa gitu ya, jadi harus kita ulang-ulang terus. Kayak contohnya tadi kayak handphone, untuk 2 minggu pertama masuk itu anak tuh banyak yang lupa, apalagi tadi yang saya bilang kan ada perwakilannya aja kadang lupa masuk ke sini tuh harus ambil handphone, ngasih handphone dulu. Nah itu jadi harus selalu dibiasain, anak-anak itu harus disuruh dibiasakan supaya nanti mereka itu terbangun pola kebiasaan itu sendiri. Baik, cukup sekian wawancara saya dengan Kepala Sekolah SMP IT Arafah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.